Ibu, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang menyertai dan menguasai kehidupan kami, agar kami bisa memahami dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi renungan kita pada saat ini atau bahan sermon kita terambil dari Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Di bawah perikop terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Demikianlah firman Tuhan Bapak dan Ibu. Tema renungan ini atau sermon kita pada saat ini, Tuhan setia memelihara orang-orang yang mengasihinya. Pengantar. Secara keseluruhan Mazmur 116 ini berisi tentang pengakuan-pengakuan yang penuh syukur dari pemazmur, yaitu Daud. Banyak tafsiran mengenai latar belakang penulisan Mazmur ini. Namun masih belum pasti peristiwa penting apa yang dialami oleh Daud sehingga ia terus-menerus mengingatnya kembali. Bila melihat dari judul perikop, terluput dari belenggu maut, maka tersirat bahwa peristiwa itu sangat menakutkan baginya. Apakah ini berkaitan dengan ancaman binatang buas semasa Daud menjadi gembala domba di padang? Atau ketika ia berhadapan dengan Goliat, atau ketika ia dikejar-kejar Saul, atau ketika putranya Absalom memberontak kepadanya, atau masalah yang lainnya. Intinya, permasalahan yang dihadapi itu sangat besar dan mengancam nyawanya. Nah, di antara tafsiran yang ada, lebih banyak para penafsir mengatakan bahwa peristiwa yang melatar belakangi Mazmur ini adalah ketika Absalom memberontak kepada ayahnya Daud. Daud sangat menderita dan tertekan ketika putranya Absalom melakukan pemberontakan. Absalom yang sudah memiliki keinginan yang begitu besar untuk merebut kekuasaan, terus melakukan tindakan yang licik yang membuat persepakatan gelap dengan bangsa Israel untuk membantunya merebut takhta Daud. Itu nanti kisahnya bisa kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 15. Ketika Daud mendengar kabar bahwa hati orang Israel telah condong kepada Absalom, dan Absalom sudah membulatkan hati untuk membasmi siapapun yang menghalanginya, di mana Absalom akan mencelakakan siapa saja yang dianggap penghalang baginya, termasuk bapaknya sendiri, maka berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Ia berkata, "Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang." Itu dicatat di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 14. Kekhawatiran Daud menghadapi anaknya Absalom
bolehlah kita katakan lebih besar daripada ketika ia menghadapi Raja Saul. Namun demikian, Daud tetap bertindak dengan baik dan penuh hikmat. Di sini kita melihat ya bahwa Daud itu penuh hikmat. Ada saatnya ia berani menghadapi dan menantang musuh, dan ada kalanya ia memilih untuk menghindar dan memohon pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya. Apalagi jika yang berhadapan dengan dia adalah anggota keluarganya sendiri, maka ia pasti berada di posisi serba salah. Maka sangatlah tepat dan wajar apabila Daud menghindar dan mempercayakan masalahnya itu diselesaikan dengan caranya Tuhan. Uraian ayat 1-2 berkata, Aku mengasihi Tuhan, sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ayat ini berbicara tentang sebuah komitmen yang bulat dan tidak berubah. Daud sangat mengagumi sifat Allah ya, di mana Allah selalu bersedia mendengarkan, bahkan menyendengkan telinganya terhadap suara dan permohonan Daud. Kata menyendengkan menunjukkan kesediaan, kesungguhan, dan kerelaan. Dari kata ini digambarkan bahwa Tuhan mendekatkan atau merapatkan telinganya kepada bibir orang yang berdoa, merapatkan telinganya kepada setiap ucapan dan doa yang diserukan oleh Daud. Biasanya sikap ini disertai dengan gerakan tubuh yang akan membungkuk atau menunduk. Jadi luar biasa ya, Daud memahami bahwa Tuhan seperti itu. Tuhan begitu peduli, mau mendengarkan apa yang diserukan oleh Daud. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur Daud atas respon dan pertolongan Tuhan dalam melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, ia mengatakan, Aku mengasihi Tuhan seumur hidupku, dan aku akan berseru kepadanya. Artinya bahwa seumur hidup adalah selama ia hidup, tidak ada batasan waktu. Tidak ada alasan baginya untuk tidak terus berseru kepada Tuhan, bahkan oleh situasi dan kondisi apapun. Nah, bagaimana sebuah komitmen ini ya Bapak dan Ibu, luar biasa. Daud membuat sebuah janji atau nazar sebagai ungkapan sukacitanya atas kasih Tuhan yang telah menolongnya, menjawab doa yang telah ia serukan. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 3 dikatakan, Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Ayat 3 ini diceritakan bagaimana tentang potret diri dan suasana hati yang sedang tertekan yang dialami oleh Daud. Dalam ayat ini pemazmur memperlihatkan kehidupannya yang sedang dalam penderitaan yang begitu berat. Ia mengatakan, tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Ia menggambarkan dirinya seperti orang yang terikat. Orang yang terikat pasti mengalami sesak dan tidak berdaya. Artinya ketakutan menguasai, ya, melilitinya atau mencengkeramnya. Dalam kondisi ini ia tidak bisa melawan, ia tidak bisa membela diri, ia tidak bisa menyelamatkan diri. Dengan demikian musuh dengan leluasa menyerang, memukul dari berbagai sudut atau melakukan eksekusi dengan sebebas-bebasnya.
Bila sudah seperti ini keadaannya, maka tidak ada pilihan lain selain daripada menyerah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Daud itu menyerah kepada siapa? Kepada musuh kah? Nah, perlu kita melihat ayat berikutnya, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Di ayat 4 dikatakan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Lalu di ayat 5 dan 6, Tuhan adalah pengasih yang adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Ayat ini berisi tentang sikap dan harapan Daud ya. Dalam ketidakberdayaan Daud, ia menyerah. Namun ia menyerah bukan kepada lawan. Ia berserah kepada Tuhan. Ia berkata, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Daud merasakan beratnya pergumulan hidupnya. Sudah sangat mendekati kematian. Dalam situasi ini ia memohon untuk diluputkan oleh Tuhan. Ia berdoa. Di sini kita melihat doa merupakan jembatan penghubung antara Daud dengan Tuhan. Melalui doa ia menceritakan semua apa yang dia alami. Mengapa harus kepada Tuhan? Karena manusia adalah milik kepunyaan Tuhan. Dialah yang menjamin keselamatan kepada setiap milik kepunyaannya. Maka dari poin ini kita diingatkan hendaknya setiap hati diarahkan kepadanya saja, dengan mengesampingkan segala andalan yang ada. Daud tidak mengandalkan manusia. Daud tidak mengandalkan segala kekuatan dunia, sebab kuasa manusia terbatas dan kekuatan dunia tidak bertahan lama. Daud hanya yakin kepada Tuhan. Maka ketika ia berada di tengah kesulitan yang besar, ia tahu bahwa ia dapat selamat dari penderitaannya tersebut oleh karena pertolongan Tuhan. Ia berkata, Tuhan adalah pengasih dan adil. Ia tidak membiarkan seseorang menjajah dan berkuasa atas kehidupan sesamanya. Ia menindak segala bentuk ketidakadilan dan menegakkan kebenaran tetap berdiri setegak-tegaknya. Dan akhirnya Daud luput dari maut. Ia mengatakan, aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Itu dicatat di ayat 6 bagian B. Artinya dari sini bisa digambarkan Bapak dan Ibu, Daud itu seperti seorang yang sudah ditawan oleh teroris dengan kaki dan tangan yang sudah terikat rapat-rapat. Ketika eksekutor menghunuskan pedangnya, tiba-tiba peluru sniper dari seorang penembak jitu yang menyelamatkan tawanan melesat dengan begitu kencang menembus tubuh sang eksekutor dan tewas seketika. Akhirnya tawanan bebas dan kematian berbalik menimpa orang yang berniat melakukannya. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Begitulah Daud merasakan kebebasan dari masalah yang ia hadapi Bapak dan Ibu. Lalu di ayat yang ke-7 sampai ke-6 saya bacakan Bapak dan Ibu. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Sekali lagi, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ayat-ayat ini berbicara tentang ketenangan hati Raja Daud. Di ayat ini diceritakan Daud bebas dari segala ketakutan dan kegelisahan. Mengapa? Karena ia selamat dari maut, luput dari air mata, kakinya luput daripada tersandung. Ia berkata, kembalilah tenang hai jiwaku. Akhirnya Daud merasa aman karena Tuhan melakukan yang terbaik kepadanya. Jiwanya tenang. Jiwa adalah bagian terdalam hidup manusia, benteng pertahanan bagi tubuh. Bila jiwa sakit, seluruh tubuh tidak bisa dikendalikan dengan baik. Tetapi bila jiwa sehat, bila jiwa tenang,
maka seluruh kehidupan juga akan tenang. Jiwa Daud tetap terjaga dan terpelihara oleh kasih Tuhan, sehingga ia masih bisa terus menjalani kehidupan. Ia berkata, "Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup." Sisa waktu yang masih ada dipergunakan Daud untuk melakukan hal-hal yang pantas di hadapan Tuhan dan sesamanya. Perenungan pertama, hal-hal yang buruk bisa saja terjadi dan datang dalam kehidupan kita dalam waktu dan situasi yang tidak kita duga. Tidak tertutup kemungkinan hal-hal buruk itu kita terima justru dari orang-orang terdekat kita, bahkan dari keluarga kita sendiri. Masalah yang dialami Daud adalah bersumber dari anaknya sendiri. Dengan demikian kita perlu waspada, Bapak dan Ibu. Hari-hari ini kita perlu mulai menabur kebaikan kepada orang-orang terdekat kita. Orang tua harus berhikmat, mewariskan yang terbaik kepada anak-anak, yaitu iman dan pengenalan yang baik akan Tuhan. Harta, jabatan, sekolah yang tinggi adalah hal yang baik yang dititipkan kepada anak-anak. Tetapi jangan lupa mendidik anak kepada hal-hal yang bernilai kekal, yang berguna untuk jiwanya, yaitu menomorsatukan Tuhan di dalam hidup mereka. Yang kedua, masalah sebesar apapun yang kita hadapi, harus kita hadapi dengan cara yang sebaik-baiknya. Mazmur ini ingin mengingatkan kita bagaimana kita harus tampil menghadapi setiap permasalahan yang ada sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mengandalkan Tuhan adalah pilihan yang terbaik kita. Kita tahu bahwa Tuhan adalah pengasih, adil, dan penyayang. Ia pasti memelihara dan berpihak kepada orang-orang yang rendah hati, yang bersandar kepadanya. Allah bertindak memelihara dan menyelamatkan orang-orang yang menempatkan diri mereka di bawah perlindungan Allah. Yang ketiga, ketika Tuhan Sang Empunya hidup masih memperpanjang masa hidup kita, itu artinya masih ada atau masih banyak kesempatan bagi kita untuk berbuat kebaikan kepada sesama dan melayani Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita tidak hanya berani mati bila sudah tiba waktunya, tetapi kita juga harus berani hidup, menjalani hari-hari sesulit apapun bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibu, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami ingin merenungkan firman-Mu